Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 atas nama saya sendiri Hilal Mutasimbillah dan rekan saya Intias Prawesti Budiwati. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai bab kerangka teoritis. Bab kerangka teoritis di sini merupakan salah satu langkah dalam penulisan karya ilmiah. Kerangka teoritis merupakan strategi dan pendekatan penulis untuk memecahkan masalah yang menyajikan hubungan yang terjadi antar faktor atau variabel. Biasanya kerangka ini dimulai dengan meninjau dan mengembangkan masalah yang telah dirumuskan untuk memadukan mengintegrasikan seluruh materi yang ada dan berkaitan. Kemudian dilanjutkan dengan pemilihan dan penentuan kerangka pemikiran yang akan digunakan sebagai hasil identifikasi. Kerangka teoritis di sini terdiri atas 1. Tinjauan pustaka, 2. Kerangka pemikiran, yang ketiga hipotesis apabila diperlukan. Yang pertama, tinjauan pustaka. Tinjauan literatur terkait dengan masalah. Tinjauan pustaka merupakan subbab mengenai upaya penulis untuk meninjau, mengembangkan, dan mengaitkan masalah yang telah dirumuskan teori, konsep, hasil penelitian, ataupun hasil dokumentasi sebelumnya. Tinjauan pustaka juga berusaha untuk mengungkapkan materi apa saja yang sangat erat hubungannya dengan karya tulis. Tujuan tinjauan pustaka di sini yaitu 1. Mengembangkan uraian terdapat pada bab pendahuluan, terutama pada masalah. Sebelumnya dalam penulisan karya ilmiah biasanya terlebih dahulu menulis pendahuluan. Jadi pada kerangka teoritis di sini dalam tinjauan pustaka dapat bertujuan untuk mengembangkan uraian yang terdapat pada bab pendahuluan, terutama dalam masalahnya. Yang kedua yaitu memberikan dasar-dasar dan pemahaman untuk pengembangan suatu kerangka logis. Kerangka pemikiran yang akan dirumuskan sudah mempunyai dasar dan berkaitan yang sangat erat. Yang ketiga yaitu memberikan dasar-dasar untuk merumuskan sebuah hipotesis. Jadi di tinjauan pustaka di sini bisa digunakan menjadi dasar untuk merumuskan sebuah hipotesis. Yang keempat yaitu membantu pembahasan dan penguraian lebih lanjut terhadap masalah. Yang kedua yaitu kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran di sini merupakan hubungan antar variabel. Hubungan antar variabel berdasarkan uraian kepustakaan yang digunakan untuk meninjau masalah. Penulis dituntut untuk memilih dan menggunakan teori atau konsep yang paling sesuai yang berkaitan untuk digunakan dalam pemecahan masalah. Dalam menggambarkan uraian kerangka pemikiran, penulis perlu menjelaskan variabel-variabel dan hubungan antar variabel yang akan digunakan untuk menjawab masalah. Tujuan kerangka pemikiran. Tujuan kerangka pemikiran di sini yaitu 1. Memberikan arah strategi dan pendekatan penulis untuk memecahkan masalah dengan adanya kerangka pemikiran. Dengan adanya kerangka pemikiran, penulis menjadi lebih mudah dalam merencanakan dan menyusun langkah berikutnya. Yang kedua yaitu menggambarkan secara menyeluruh konsep yang digunakan dalam karya tulis ilmiah. Yang ketiga, menghindari kesalahan yang pernah dilakukan oleh penulis lain dan mengambil manfaat dari pengalaman mereka. Cukup dari saya, kemudian untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Intias Prawesti Budiwati. Yang ketiga di sini yaitu perumusan kerangka pemikiran ada 2, yaitu model dan hipotesis. Model di sini kerangka pemikiran yang dimulai dengan uraian yang menggambarkan konsep yang digunakan untuk pemecahan masalah yang dipilih, kemudian ditentukan oleh si penulis. Yang ketiga, hipotesis. Hipotesis di sini penggunaan hipotesis pada karya tulis ilmiah ini tergantung pada rancangan yang digunakan oleh penulis. Sehingga hipotesis di sini menggambarkan harapan penulis mengenai hubungan yang terjadi. Ada pula karakteristik hipotesis. Karakteristik hipotesis di sini yaitu hipotesis harus dapat mengikuti dan sejalan dengan teori yang terkait sebelumnya serta mampu mengarahkan studi yang akan mendatang. Yang kedua, menggambarkan keadaan yang diharapkan secara jelas dan tepat antar variabel dalam bentuk operasional serta dapat diukur. Yang ketiga, memberi petunjuk bagaimana variabel tersebut dicantumkan. Selain karakteristik hipotesis, ada pula fungsi dari hipotesis sendiri, yaitu
memperkenalkan cara berpikir si penulis. Kedua, menunjukkan langkah berikutnya dari suatu studi. Yang ketiga, membantu menganalisis data. Ada dua tipe hipotesis, yaitu hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Hipotesis nol di sini yaitu pernyataan yang tidak menunjukkan arah hubungan dan kondisi antar variabel. Kemudian yang hipotesis alternatif, suatu pernyataan yang menunjukkan arah hubungan dan kondisi antar variabel. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan.